Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tapi kalau saya sih pribadi sudah nggak bisa lagi nih di kubu Childfree, soalnya sudah punya 2 anak nih sekarang dan udah tahu sih seberapa mahalnya nih punya anak sekarang. Bahkan kalau saya nggak salah ingat 2 tahun lalu BPS itu baru saja memasukkan daycare Mbak jadi komponen untuk salah satu yang mempengaruhi inflasi untuk naikkan harga. Saking mahalnya daycare. Tapi dari segi Mbak, ada riset atau data nggak sih Mbak yang menunjukkan sebenarnya seberapa mahal sih mempunyai anak saat ini, terus mungkin komponen biaya apa aja sih yang membuat membesarkan anak itu mahal gitu sekarang Mbak? Kalau misalnya kita mau menjawab pertanyaan tadi, ya itu sebenarnya kan sangat ini ya, holistik sekali ya, biaya punya anak, kemudian nanti ada worriness-nya. Jadi kalau kita mau lihat data, dari American Council of Science, nanti kita abis ini ke BPS ya. Jadi itu dibilang bahwa punya anak zaman sekarang itu bisa menghabiskan sekitar $2 juta sampai anak tersebut berumur 17 atau 18 tahun sebelum dia pergi dari rumah ya. Itu di US. Tapi kalau kita mau lihat di Indonesia, data dan cost dari punya anak itu tuh banyak sekali. Nah, data BPS bilang bahwa jumlah populasi yang terbesar kan adalah Gen Y dan Gen Z ya, itu paling besar. Artinya populasi inilah yang nantinya akan menjadi penopang Indonesia di masa yang akan datang. Nah, masalahnya expenditure dan cost di 2 generasi ini itu sangat besar. Itu belum biaya lahiran, belum nanti sekolah dan yang lain-lain. Tapi kalau kita mau breakdown, sebenarnya ada beberapa cost yang akan sangat memakan biaya nantinya ketika generasi muda seperti saya dan teman-teman yang mendengarkan itu, jadi kita harus mengconsider dari sekarang. Satu ya, pemeriksaan sebelum keputusan memiliki anak, pemeriksaan kesehatan maksud saya. Jadi ketika pasangan memutuskan untuk menikah, itu ada yang namanya pemeriksaan pasutri. Jadi calon istri dan calon suami saling memeriksakan fertility-nya. Tentu saja ini tidak murah. Nah, saya melansir data dari Kata Data ya, setahun yang lalu, dibilang bahwa untuk checking fertility saja itu bisa menghabiskan cost untuk Jakarta antara 5 sampai 10 juta. Itu hanya sebelum kehamilan. Nah, nanti ketika sudah kehamilan itu akan ada yang namanya general check up yang tiap bulan. Itu Mas Yesar pasti lebih tahu dari saya ya. Baru aja ngalamin Mbak. Ya, itu yang namanya USG 4 dimensi, kemudian nanti ada lagi vitamin booster untuk ibu dan bayi, penguat kandungan, dan segala macam. Tapi itu tentu saja nggak cuma di ibu ya, ayah juga ada. Nanti ayah tuh akan, kalau saya tidak salah nih, saya pernah baca di satu laman juga di Kanal Sains bahwa sang ayah juga harus tetap menjaga kualitas dirinya. Jadi maksudnya bukan cuma kualitas diri yang human resource-nya ya, tapi juga kesehatan innernya gitu. Nah, nanti beranjak lagi sudah mau ke trimester ketiga, itu ada yang namanya persiapan biaya persalinan yang kita akan kalkulasikan nanti di belakang. Itu persalinan tergantung rumah sakitnya. Kalau konteksnya urban di Jakarta dan kalau mau sesar itu bisa up to 80 juta lebih. Ya, udah kalau sesar, itu sesar di rumah sakit bagus ya. Rumah sakit selebriti ya. Tapi kalau misalnya urban tapi middle class seperti saya mungkin ya, let's say kita bilang 30 to 40, tergantung juga kesehatan si ibu ya. Karena ada juga yang nanti induksi segala macam itu juga butuh cost. Tapi kalau kita bicaranya Indonesia kan sangat plural ya, ada urban and rural settings gitu. Kalau di rural pun ternyata menurut BPS, angka kematian ibu di Indonesia kan walaupun rendah, tapi kan masih ada ya. Itu karena adanya fasilitas kesehatan yang belum memadai. Fasilitas kesehatan yang belum memadai tentu terkait juga dengan kos persalinan ibu. Kalau saya mau contohkan di beberapa daerah rural, misalnya di Payakumbuh di Sumatera Barat, yang angka kematian ibunya itu cukup tinggi, itu di klinik saja atau di bidan saja, itu bisa menghabiskan uang sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Tapi itu kita jangan comparing to urban ya, karena nggak apple to apple. Tapi bagi masyarakat di situ, itu adalah harga yang cukup fantastis. Mengingat lokasi dan pekerjaan orang-orang di situ, itu tidak semumpuni yang di urban. Ya oke Mbak, dari persalinan aja kayaknya udah panjang pusing dan ya. Dan saya juga baru ngalamin sih, soalnya kemarin baru lahiran kan, ada anak kedua, sekarang baru 2 bulan. Cukup gila sih. Jadi jaraknya 4 tahun kan dari anak pertama. Oke. Itu pemeriksaan dokter yang sama, dokter obgyn yang sama, itu kenaikan harganya 2 kali lipat.
hanya dalam 4 tahun harga dokternya. Oke, 2 kali lipat. Gila sih. Berarti itu buat proses hamil dan sampai akhirnya udah mahal banget. Belum nanti ngebesarinnya ini ya, Mbak? Iya, ngebesarinnya. Tadi biaya daycare, kemudian nanti helpers atau babysitternya, kemudian pasti kita maunya anaknya yang berkualitas dan bergizi ya. Asupan pangannya juga. Jadi kalau bisa kita bilang, angka idealnya menurut penelitian itu adalah di negara berkembang itu kita harus sediakan uang 100 juta sebelum usia anak 3 tahun. Wow, 100 juta ya? Ya, itu ada risetnya di China Research Council, itu menyoroti negara berkembang, karena di Indonesia belum ada risetnya, itu sekitar 100 juta sebelum usia anak 3 tahun. Jadi kita harus ada fresh money buat itu. Itu baru 3 tahun ya? Belum nanti makin gede, makin banyak lagi, makin mahal lagi ya, Mbak? Iya, tapi semoga rezekinya juga ada nanti ya. Dan semoga ekonomi kita makin baik juga. Tadi sebenarnya banyak komponen biaya yang kita belum omongin sih. Kan tadi kan Mbak bilang kalau di Amerika $2 juta ya untuk membesarkan anak. Wah, itu berarti lebih dari 20 miliar ya. Ya. Di sini kita udah bisa beli rumah di Serpong, terus kayaknya beli mobil sport, terus kayaknya keliling dunia tuh sama 20 miliar rupiah kan. Nah, tadi itu kita baru ngomongin sampai kehamilan dan lahiran aja. Soalnya saya juga udah kayaknya trauma saya langsung muncul, langsung pusing gitu. Langsung sampai situ. Tapi kan masih banyak nih Mbak komponen lain kayak misalnya pendidikan, biaya hidup. Nah, itu sebesar apa sih sebenarnya kalau di Indonesia saat ini? Kalau di Indonesia itu komponen biaya ketika anak memasuki masa toddlers. Jadi usia 4-5 tahun itu kan toddlers ya, sampai ke dia let's say 17. Itu kalau di Jakarta saja pengalaman teman saya yang saya pernah diskusi intens dengan dia, in-depth interview lah istilahnya. Itu dia sudah menghabiskan, anaknya sekarang SD sekolah dasar di sekolah bagus di Bekasi, sekolah Victory Plus. Itu dari zaman toddler sampai sekarang itu dia sudah habis sekitar 70 sampai 80. Karena per semesternya itu nggak murah di situ ya, karena it's a international school. Kemudian karena anaknya itu masih SD lah ya, akan ada yang namanya supporting cost. Nah, karena orang tuanya dua-duanya bekerja, mau tidak mau yang menjemput adalah jemputan, yang kadang-kadang itu tidak include dalam biaya sekolah. Nah, itu jadi kayak educational cost itu majornya, tapi kemudian ada komponen lain kayak supporting cost, entah itu uang jemputan, kemudian kalau misalnya dia les di sekolah, kan itu biasanya terintegrasi ya, tapi kan dia juga harus ngaji, karena dia muslim ya. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi membengkak biayanya. Ya, ongkos untuk transport aja bolak-balik bisa hampir sama kayak uang sekolahnya kali ya, khususnya di Jakarta kan macet. Iya, betul sekali. Belum lagi ada perintilan mungkin anaknya karya wisata segala macam ya. Ya, jadi kita udah bilang major cost itu adalah educational cost, tapi kemudian ada supporting cost, ada juga recreational cost atau entertainment cost. Yang ketiga itu ada namanya health cost gitu. Jadi kayak ada biaya kesehatan khusus untuk entah itu check up anak ke dokter gigi atau hal-hal lain ya, entah itu misalnya dia sakit demam atau panas. Itu kan bukan biaya pendidikan ya, dan juga bukan supporting cost untuk pendidikan, tapi kayak biaya-biaya yang akan selalu ada as long as the kid is living with their parents gitu. Jadi akan ada terus. Iya, itu nanti, baru sampai usia sekolah dasar. Ya, apalagi nanti sudah nyampe kuliah, pas orang tuanya juga mungkin udah cukup berumur, kuliah makin mahal terus tiap tahunnya ya. Iya, jadi penting sih sebenarnya di usia 30-an nih kayak saya nih, itu bukan udah mulai menabung lagi, itu udah bukan gitu, tapi udah stabil, setidaknya udah ada bekal gitu. Karena to be honest, di Jakarta kita nggak mungkin nyekolahin anak di tempat biasa karena kita pengen juga anaknya bagus ya. Dan di Jakarta kan memang sekolah bagus tuh unit quality provide money. Kayak supply and demand sih kalau saya bilang. Jadi kenapa sekolah swasta internasional tuh makin banyak? Karena demand-nya makin banyak, permintaannya tuh tinggi gitu. Jadi di usia 30 tuh udah bukan mulai menabung lagi, kalau bisa sudah ada bekal to get more investments in life gitu. Dalam bentuk ya bisa apa aja sih, mau bisa logam mulia, mau tabungan atau mau saham juga silahkan. Cuman anything lah, tapi setidaknya ada bekal gitu. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.